Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, pastilah kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah bisa untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan cara kita senantiasa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang dicintai dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting, karena tidaklah setiap nikmat jika tidak bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pastilah nikmat itu akan menjadi musibah bagi dirinya. Sebagaimana hal ini dinasihatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau katakan, kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, maka itu akan menjadi musibah. Kenapa? Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, melainkan nikmat-nikmat tersebut pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan tahun ini, yaitu Allah jadikan kita bisa bertemu dan juga bisa berada di bulan Ramadan, bulan yang telah kita lewati, di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang spesial, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya banyak sekali keberkahan. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah berada di bulan Ramadan, beliau senantiasa mengingatkan nikmat ini kepada para sahabatnya. Disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Masya Allah. Dan di antara keberkahan bulan Ramadan, Allah jadikan di bulan tersebut sebagai syahrul a'mal, bulannya amalan. Tidaklah setiap kita ketika berada di bulan tersebut melainkan Allah akan mudahkan kita untuk beramal saleh, karena memang itulah bulannya amalan. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, "Idza jaa Ramadan," kalau sudah datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Kalau bulan Ramadan telah datang, dibuka pintu-pintu surga sehingga siapapun yang ingin beramal saleh Allah mudahkan. Wa ghuliqat abwabun nar, akan ditutup pintu-pintu neraka sehingga seseorang akan senantiasa mudah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wasufidat syayatin, dan syaitan-syaitan yang biasanya menghalangi kita, merayu kita untuk malas beribadah, untuk memalingkan kita dari jalan Allah, Allah ikat, Allah belenggu. Maka dari itu bulan Ramadan disebut juga sebagai syahrul a'mal, bulannya amalan, dan ini merupakan salah satu keberkahan bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan telah berlalu di dalam kehidupan kita. Tidak terasa sudah 2 Jumat kita meninggalkan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan nikmat, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara orang-orang, ada orang-orang yang beruntung dan ada orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, ada orang-orang yang beruntung, ada orang-orang yang merugi. Siapa itu mereka? Orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, yang pertama yaitu orang-orang yang dia hanya bisa berangan-angan dan menunda-nunda amalan. Ini orang yang merugi. Itu siapa? Orang-orang yang cuman mampunya berangan-angan dengan angan-angan kosong dan sukanya untuk menunda-nunda amalan. Ketika mau masuk bulan Ramadan, dia bicara sama temannya, dia berazam bersama dengan teman-temannya, nanti di bulan Ramadan saya mau sodakoh ini, sodakoh itu. Nanti di bulan Ramadan saya mau baca Quran sekian-sekian. Nanti di bulan Ramadan, nanti saya mau setiap malamnya begadang ibadah di setiap siangnya, ya menghiasi hari-hari saya dengan membaca Al-Quran. Tetapi ketika berada di awal Ramadan, kemudian dia katakan nantilah tunggu pertengahan Ramadan. Kemudian ketika berada di pertengahan Ramadan, dia katakan nantilah tunggu 10 hari terakhir Ramadan. Sudah masuk 10 hari Ramadan, dia katakan nantilah di malam-malam ganjilnya lah saya baru bertaubat, saya baru beramal, saya baru ya melaksanakan apa yang setelah saya azamkan. Sampai di akhir Ramadan, dia pun tidak melakukan amalan itu. Sama dengan keadaannya dengan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Ini orang yang merugi. Itu apa? Orang-orang yang mampunya hanya berangan-angan kosong, orang-orang yang suka menunda-nunda amalan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Luqman ayat yang ke-34.
Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Apa maknanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ilham, membetikkan kepada kita untuk kita mau kembali kepada Allah, untuk kita mau melakukan suatu amalan saleh, untuk kita senantiasa mau kembali kepada ketaatan, maka jangan sampai kita menunda-nunda amalan. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Satu detik setelah kehidupan kita di detik ini, amalan kita ini adalah amalan kebaikan atau amalan kejelekan. Kita nggak tahu apakah nanti ya, di esok hari kita masih menjadi seorang muslim atau kita sudah menjadi orang yang kafir. Kita nggak tahu. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya agar jika mereka ingin melakukan suatu amalan, sudah berazam, jangan pernah menunda-nunda amalan. Jangan sampai seseorang ketika dia sudah dibetikkan oleh Allah hatinya, saya mau melakukan amalan ini, saya mau bertaubat, saya mau kembali kepada jalan yang lurus, saya mau memulai menjalankan yang wajib. Kemudian dia bilang, entar aja deh malam, entar aja deh besok, entar ajalah nunggu ini, nunggu itu. Jangan. Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, hendaknya kalian bersegera di dalam beramal. Fitnatan kakith'atil lailil ya mudlim. Ini apa? Sebelum datang yang namanya fitnah, ujian, yang itu seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman, kemudian di sore hari menjadi orang yang kafir. Maka dari ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau keadaan kita termasuk daripada orang yang seperti ini, yaitu apa? Orang yang ketika di awal Ramadan berazam ingin melakukan ini dan itu, tapi kita tunda-tunda sampai di detik ini. Bahkan kita juga sampai di detik ini belum juga melakukan amalan-amalan yang kita niatkan, kita azamkan. Masih kita tunda lagi. Maka hendaknya kita bersegera di dalam beramal. Jangan ditunda lagi. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-148, ya, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Ini maknanya apa? Kalau misalkan Allah telah mudahkan kepada kita untuk melakukan suatu amalan, Allah lapangkan dada kita untuk melakukan amalan itu. Allah berikan kepada kita kesehatan sehingga jasad kita mudah untuk melakukannya. Allah berikan keluangan waktu untuk kita. Allah mudahkan kita untuk beramal saleh, untuk melakukan suatu ibadah. Maka apa? Bersegera. Jangan sampai seseorang dia menunda-nunda amalannya, kemudian apa? Datang yang namanya kematian. Sehingga nanti kalau dia sudah datang yang namanya kematian, baru pada saat itu dia merengek kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku ingin melakukan suatu amalan yang dulu pernah aku tinggalkan. Menyesal dia karena sebab angan-angan kosongnya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada salah seorang di antara mereka yang namanya kematian. Siapa ini? Orang-orang yang suka menunda-nunda amalan. Ketika datang kematian kepada mereka, mereka berkata kepada Allah, mereka minta kepada Allah, qala rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan suatu amalan yang dulu pernah aku tinggalkan. Tetapi apa dikatakan kepadanya? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanya rengekan-rengekan yang dia rengekkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapannya terdapat barzakh, tembok yang menghalangi dia untuk kembali ke dunia sampai nanti dia akan dibangkitkan. Maka dari ini perkara yang sangat penting bagi kita, ayol ikhwah. Belajar mulai dari sekarang. Kalau kita termasuk dari orang yang suka menunda amalan, mulai dari sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala membetikkan hati kita untuk melakukan suatu amalan soleh, segerakan. Jangan pernah kita tunda.
Ya. Kenapa? Karena yang namanya waktu itu tidak akan pernah berulang untuk yang kedua kali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita tentang hal ini. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah harta kalian sebagaimana yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Karena nanti kalau sudah datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Karena nanti kalau kematian itu sudah datang, pasti seseorang itu akan apa? Akan ingin melakukan amalan yang dulu pernah dia tinggalkan. Dia pasti akan merengek kepada Allah, minta waktu, minta sedetik saja kesempatan untuk dia bisa beramal dengan amalan yang dulu pernah dia lalaikan, pernah dia tinggalkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah enggak pernah mengakhirkan ajal seseorang kalau ajalnya sudah datang. Maka dari itu, ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal, jangan sampai kita tunda. Karena orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang ketika di dalam kehidupan dunianya, dia berangan-angan kosong, ingin melakukan amalan ini, amalan itu, ingin kembali kepada jalan yang lurus, ingin bertaubat kepada Allah, tapi dia suka menunda-nunda taubatnya, sehingga apa? Sehingga akhirnya sampai ajal menjemput, dia belum melakukan apa-apa. Sama keadaannya dengan orang-orang yang suka menunda-nunda amalan di awal Ramadan, sampai di pertengahan Ramadan, sampai ketika bulan Ramadan berlalu, kemudian dia berangan-angan, nanti Ramadan tahun depan saya baru mau melakukannya, tetapi keadaannya selalu sama. Ketika bertemu dengan Ramadan, dia tidak melakukan apa-apa sampai berlalunya bulan Ramadan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang suka menunda-nunda amalan, berangan-angan kosong, yaitu orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan adalah orang-orang yang ketika Allah berikan kesempatan dia berada di bulan yang mulia tersebut, kemudian bulan Ramadan berlalu di dalam kehidupannya, tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Maka dari itu Nabi SAW ingatkan kepada para sahabatnya, disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Raghima anfur rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah." Itu apa? Sungguh celaka seseorang. Dia telah berada di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu apa? Berlalu di dalam kehidupannya. Qabla an yughfar lah. Sebelum dosa-dosanya itu belum diampuni. Bulan Ramadan telah berlalu di dalam kehidupannya, tetapi dia masih memiliki dosa, dosanya belum bersih. Padahal apa? Padahal di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tetapkan amalan-amalan yang dimana amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang menjadi sebab penggugur daripada dosa-dosa. As-siyam, puasa Ramadan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, Allah akan gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Salat tarawih disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangkit di malam hari salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, akan digugurkan dosa-dosanya, Masya Allah. Terlebih lagi apa? Di malam-malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qama Lailatul Qadri." Barang siapa yang bangkit di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan digugurkan dosa-dosa yang telah lalu, Masya Allah. Ya. Tetapi ada orang-orang yang ketika berlalunya bulan Ramadan, dia juga telah melewati malam Lailatul Qadar, tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Padahal ketika kaum muslimun
di hari raya, di hari Id, dikatakan Idul Fitri, mereka kembali menjadi fitrah seperti seseorang yang baru keluar dari rahim ibunya. Karena sebab apa? Dosa-dosanya telah diampuni. Tetapi ada orang-orang yang ketika berlalunya bulan Ramadan, dosanya belum diampuni. Cirinya bagaimana? Berat bagi dirinya untuk melakukan amalan soleh. Jadi kalau misalkan keadaan kita saat ini berat untuk melakukan ketaatan, berat untuk menjaga ketakwaan, berat untuk beramal saleh, maka kita tanya pada diri kita, jangan-jangan dosa kita belum diampuni. Kenapa? Karena ciri orang yang dosanya telah diampuni, dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya, hatinya menjadi bersih. Hati kalau sudah bersih dari yang namanya dosa, maka akan mudah dia mendapatkan hidayah Allah, akan mudah dia untuk beramal saleh, gak berat. Nabi SAW mengabarkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seorang hamba kalau terjatuh ke dalam satu dosa, maka akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Idza naza'a wastaghfara wa tab, kalau dia tinggalkan dosa itu, dia beristighfar, kemudian dia bertaubat, sukila qalbu, hatinya akan dibersihkan. Tetapi fa'in ada fazida, kalau dia terus mengulanginya akan ditorehkan titik hitam itu hatta ta'luwa qalbah, kata Nabi, sampai memenuhi hatinya. Wa dzalika ran, kata Nabi, dan itulah yang menjadi penghalang, penutup hati seseorang sehingga susah dia mendapatkan hidayah Allah, berat dia di dalam melakukan amalan saleh, berat di dalam ibadah. Kemudian Nabi SAW membawakan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Yaitu apa? Dosa yang senantiasa dia lakukan sehingga menyebabkan hatinya ditorehkan dengan titik hitam tersebut, memenuhi hatinya, itu menjadi penghalang dirinya untuk mendapatkan hidayah Allah. Maka dari itu orang yang merugi adalah orang yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia belum disucikan dari dosa-dosanya. Dan ciri orang-orang yang seperti ini adalah apa? Ketika berlalunya bulan Ramadan, berat terasa oleh dirinya melakukan ketaatan. Berat terasa oleh dirinya untuk menjaga ketakwaan, dan ini banyak sekali di antara kita yang seperti ini. Ketika berlalunya bulan Ramadan, bukan justru malah mudah dia untuk beramal saleh, malah apa? Malah berat dia untuk beramal saleh. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika kita beramal, ketika kita berada di bulan Ramadan, kita benar-benar memperhatikan amalan-amalan ibadah kita. Jangan sampai seseorang telah dipertemukan dengan bulan yang mulia tersebut, bulan yang disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Tetapi ketika dia melewati bulan tersebut, ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, yang juga termasuk daripada orang-orang yang merugi, golongan orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunda-nunda amalan, berangan-angan kosong, selain mereka adalah orang-orang yang dosanya belum diampuni sehingga berat ketika telah melewati bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, yaitu adalah orang yang ketika di bulan Ramadan, dia senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadannya. Dia senantiasa menghidupkan siang-siangnya di bulan Ramadan. Membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah. Membasahi lisannya dengan membaca Al-Quran. Senantiasa beramal saleh selama di bulan Ramadan. Bahkan dia juga mengejar malam Lailatul Qadar. Tetapi ketika bulan Ramadan berlalu, dia nggak mampu untuk istiqamah. Ini orang yang merugi. Loh Ustaz, kenapa dikatakan merugi? Karena balasan yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya yang beribadah kepada dirinya, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amalan berikutnya. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya? Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsirul Qur'anil Azim, beliau katakan, min thawabil hasana al hasanatu ba'da. Balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya.
Berarti maknanya apa? Orang kalau dia beribadah kepada Allah, ibadahnya diterima oleh Allah, Allah balas, Allah inginkan kebaikan, Allah akan jaga dia untuk tetap istiqomah. Sehingga meskipun bulan Ramadan telah berlalu, yang biasanya sholat malam, yang biasanya bersedekah, yang biasanya membaca Al-Quran, yang biasanya berzikir kepada Allah, yang biasanya beramal soleh, ketika bulan Ramadan berlalu, Allah mudahkan dia, Allah jaga dia untuk tetap istiqomah dalam amalannya di bulan Ramadan. Tetapi kebanyakan kita, ketika bulan Ramadan berlalu, sulit sekali kita untuk apa? Istiqomah. Kebanyakan kita bahkan ketika sudah masuk malam tanggal 1 Syawal, sudah terlihat hilalnya Syawal, sudah mulai meninggalkan sholat malam. Ya, ketika sudah mulai 1 Syawal, sudah mulai meninggalkan baca Quran. Sibuk dengan opor ayamnya, sibuk dengan gulainya, sibuk dengan silaturahminya. Lupa kalau di bulan Ramadan dia biasa membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Lupa setelah sholat subuh sampai syuruk dia biasanya menghiasi waktunya dengan berzikir kepada Allah. Lupa dia kalau misalkan setiap sorenya dia memberi makan orang miskin. Menyiapkan iftar. Ya. Tetapi ketika bulan Ramadan berlalu dia nggak bisa istiqomah. Padahal istiqomah ini merupakan perkara yang sangat penting. Suksesnya seseorang sampai dia masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan janji surganya Allah, kalau dia mampu untuk istiqomah. Islamnya seseorang, imannya seseorang, amalan ibadah seseorang itu tidak akan bermanfaat sampai dia mampu untuk istiqomah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Disebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka nanti kalau ajal sudah menjemputnya, datang kematian, turun malaikat dari langit mengabarkan, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan terimalah kabar gembira dengan surga yang dahulu pernah dijanjikan kepada kalian. Maka dari itu istiqomah ini merupakan perkara yang sangat penting. Sampai-sampai Nabi SAW senantiasa mewanti-wanti kepada para sahabatnya agar mereka senantiasa melakukan amalan, kemudian dijaganya di dalam keistiqomahan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Ya Abdullah, la takunu mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Jangan kamu seperti si fulan. Tadinya suka sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Ini keadaannya sama dengan kita. Ketika di bulan Ramadan, ya semangat untuk sholat tarawih. Kadang sudah ngapling duluan sejadah di depan, saf pertama. Tetapi sekarang coba lihat keadaan kita. Ada nggak kita yang bangun malam untuk sholat malam? Ada nggak kita yang bangun di sepertiga malam terakhir untuk berdoa kepada Allah? Bangkit sholat. Sebagaimana amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Gak ada. Sedikit sekali dari kita. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memang balas mereka dengan kebaikan dari amalan mereka. Yaitu apa? Allah berikan kepada mereka kemudahan, penjagaan untuk istiqomah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita ya ikhwah. Bulan Ramadan pada hakikatnya itu merupakan bulan tarbiyah, pendidikan. Agar kita bisa menjadi hamba Allah yang ketika melakukan suatu amalan itu bisa istiqomah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari penuh tanpa putus. Enggak ada ibadah puasa ya yang ada di dalam Islam, yang disyariatkan di dalam Islam, yang dilakukan secara kontinu 1 bulan full, kecuali itu hanya ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa yang paling baik selain bulan Ramadan adalah ibadah puasa apa? Daud. Itu sehari puasa, sehari enggak. Tetapi bulan Ramadan Allah wajibkan kepada kita berpuasa 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Agar kita terbiasa beramal dengan amalan yang istiqomah. Sehingga apa? Ketika berlalunya bulan Ramadan, karena kita terbiasa istiqomah, maka apa? Kita pun akan mampu untuk istiqomah dalam amalan-amalan
amalan kita. Dan ini yang diharapkan. Maka dari itu orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ketika berlalunya bulan Ramadan tetapi tetap masih bisa istiqamah di dalam amalan-amalan yang telah dia bangun. Karena tidaklah suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan oleh hambanya walaupun sedikit tetapi istiqamah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna ahabbad din ilallahi azza wa jalla adwamuha sahibu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seseorang secara kontinu meskipun hanya sedikit. Maka dari itu ini juga merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Semangat dalam ibadah boleh, tetapi yang harus kita lakukan adalah semangat untuk menjaga ibadah itu agar istiqomah. Maka dari itu kalau kita ingin melakukan suatu amalan ibadah, pikirkan dulu kira-kira saya bisa nggak istiqomah. Ibadah itu yang terpenting bukan banyaknya. Ibadah itu yang terpenting bukan besarnya, tetapi apa? Istiqomahnya. Karena berhasilnya seseorang di dalam ibadah kalau dia mampu menjaganya sampai ajal menjemputnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadalah kalian kepada Rabb kalian sampai datang yang namanya keyakinan. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Kemudian yang keempat, termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang senantiasa menunda-nunda amalannya, selain orang yang belum diampuni dosa-dosanya, selain orang yang gak mampu untuk istiqomah, ada orang atau golongan yang lebih merugi, lebih celaka bahkan daripada ketiga golongan ini. Siapa mereka? Orang-orang yang mampu menjaga amalannya bahkan setelah berlalunya bulan Ramadan, masih sholat malam. Setelah berlalunya bulan Ramadan, masih bersedekah. Setelah berlalunya bulan Ramadan, dia juga masih membaca Al-Quran. Berlalunya bulan Ramadan, dia masih berdiam diri di masjid berzikir, Masya Allah. Tetapi dia gak mampu menjaga hatinya untuk ikhlas. Ini orang yang paling merugi. Ini orang yang paling celaka. Siapa itu? Orang yang gak bisa ikhlas di dalam melakukan amalan. Dan ini banyak sekali di antara kita. Bahkan apa? Bahkan orang-orang yang giat, rajin, semangat ibadahnya, istiqomah mulai dari 1 Ramadan sampai di akhir Ramadannya. Kemudian ketika di tanggal 1 Syawal datang ke rumah saudaranya atau saudaranya datang ke rumah dia, mulailah dia sebutkan, oh saya kemarin mau ngejar malam Lailatul Qadar di masjid ini, iktikaf. Ya nggak tidur kita, sholat tarawihnya begini dan begitu, baca Quran saya sama teman-teman sampai khatam berkali-kali. Dia sebutkan kepada manusia, wa'iyadzubillah. Ya, ini orang yang paling celaka. Kenapa? Karena orang yang beramal dengan suatu amalan tetapi tidak bisa dijaga di dalam keikhlasan, hanya mengharapkan wajah manusia, hanya mengharapkan pujian dari manusia, maka amalan ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu minal amal ila makana lahu khalisan wa batugya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan hambanya, seseorang, kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah. Maka dari itu orang yang paling merugi adalah orang yang banyak beramal di bulan Ramadan. Dia mengejar malam Lailatul Qadar. Dia menggapai keberkahan bulan Ramadan. Tetapi kemudian di tanggal 1 Syawalnya dia hilangkan pahala daripada setiap amalan yang telah dia usahakan, dia kerjakan. Karena sebab dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka dari itu Nabi SAW paling takut kalau para sahabatnya terjatuh ke dalam perkara ini. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling dan sangat aku takutkan menimpa kepada kalian, terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Faqila, Nabi ditanya, Ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar?
Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Apa kata Nabi SAW? Ar-riya, seseorang beramal ibadah ingin untuk dilihat oleh orang lain. Seseorang beramal ibadah ingin didengar oleh orang lain. Ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia. Padahal tidaklah seseorang ketika dia beramal, kemudian dia ceritakan kepada manusia, saya melakukan amalan ini, amalan itu. Yang dimana mungkin amalan ini tidak bisa dilakukan oleh saudaranya. Dia sebarkan kepada manusia. Yang dia inginkan mendapatkan pujian manusia, yang dia inginkan mendapatkan kedudukan yang tinggi, tetapi Allah Subhanahu wa taala justru akan menjadikan dia semakin rendah. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man sama'an nas, beliau mengatakan barang siapa yang memperdengarkan kepada manusia bi amalihi, dengan amalannya, maka sama'allahu bihi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Allah akan menjadikan aibnya itu tampak di hadapan manusia. Allah akan merendahkannya dan Allah akan menghinakannya. Wa iyadzubillah. Siapa ini? Orang-orang yang suka memperdengarkan amalannya kepada manusia. Dia katakan, kemarin saya melakukan ini, kemarin Ramadan saya melakukan ini dan itu. Wa iyadzubillah. Ini orang yang paling celaka. Maka dari itu penting bagi kita, ayolah ikhwah, untuk kita kembali memperbaiki niat kita. Jangan sampai amalan-amalan yang telah kita kerjakan di bulan yang mulia itu yang seharusnya bisa mengantarkan kita kepada syurganya Allah, karena sebab riya, karena sebab ingin dipuji, karena sebab ingin mendapatkan validasi dari manusia, malah justru mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Karena seseorang yang beramal dengan amalan akhirat, tetapi apa? Yang dia inginkan adalah dunia, maka dia nggak akan mendapatkan balasan di akhirat kelak kecuali neraka. Dan ini pernah dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang orang yang melakukan amalan yang sangat besar, berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, bersedekah, tetapi tujuannya adalah apa? Untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Tujuannya dikatakan sebagai seorang yang alim, seorang qari. Tujuannya adalah untuk dikatakan manusia sebagai seorang jawad yang dermawan. Kemudian apa? Tsumma umiru bi fasuhiba ala wajhi. Ya, kemudian diperintahkan untuk diseret dari wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai masuk ke dalam neraka. Wa iyadzubillah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita, ya ikhwah. Jaga selalu amalan kita. Jangan sampai amalan yang telah kita kerjakan menjadi sia-sia, sembunyikan. Karena inilah yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Beliau katakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan salehnya, maka kerjakanlah. Sudah habis waktunya ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Ya mungkin ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat kita agar Ramadan yang telah kita lewati tidak menjadi sia-sia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal 'afwu minkum wa minkunna. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Tafadhalu, silakan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini mengenai hal riya, Ustadz ya, riya. Kadang-kadang kita ini misalnya seorang bapak atau seorang kakek ya, ingin memotivasi anak atau cucu itu agar bisa beramal soleh gitu Ustadz ya. Misalnya, contoh misalnya, nih saya nih kakek bisa nih sehari 1 juz, kamu bisa nggak? Atau misalnya kakek ini hari ini sudah sedekah. Atau misalnya, kakek nih tadi malam misalnya sholat tahajud, itu membicarakan kepada cucunya, itu apakah termasuk riya nggak Ustaz? Makasih. Barakallahu fikum, masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Terkadang orang tua ya atau mungkin teman atau guru ya ingin memotivasi, atau pemimpin ya ingin memotivasi ya anaknya atau anak buahnya atau
muridnya. Namun dia mencontohkan amalan yang pernah dia lakukan. Ya, misalkan, oh ayah ini kalau malam selalu bangun malam, alhamdulillah Allah mudahkan untuk sholat malam karena aku tamat di sini. Tetapi tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk memotivasi atau memberikan contoh yang baik. Niatnya agar anaknya itu ingin melakukan hal yang sama dengan kedua orang tuanya, atau seorang murid ingin melakukan hal yang sama dengan gurunya. Apakah ini termasuk daripada riya? Ya, tentunya kita ketahui riya ini merupakan amalan hati, dan setiap orang amalannya ditentukan dengan niatnya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan ditentukan dengan niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau misalkan dia niatkan memang untuk memotivasi atau menjadi ya sunnah yang baik, ya, sehingga dicontoh, ya maka apa? Kembali kepada apa yang dia niatkan. Sama seperti seorang dia bersedekah, ya, dia bilang sama teman, lihat nih saya sedekah 1 juta nih buat si fulan. Tujuannya apa? Agar teman-teman ini ikut. Tetapi dia mampu untuk menjaga hati dari yang namanya riya. Dia cuma ingin memotivasi. Ya, misalkan di depan masjid ada orang yang butuh, misalkan tetangganya mungkin meninggal, dia bilang, teman-teman ayo kita bantu, dia keluarkan uangnya, saya memotivasi kalian. Ya nggak ada masalah. Tetapi dia harus menjaga niatnya, jangan sampai itu berubah. Selama dia bisa menjaga niatnya, maka sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dilakukan, diikuti, karena sebab tujuan itu, maka bukan hanya dia mendapatkan ya pahala dari amalan yang dia lakukan, dia juga mendapatkan pahala jariyah. Karena man sanna sunnatan ya tayyibatan, barang siapa yang mencontohkan satu sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Dia motivasi anaknya, lihat bapakmu ini kalau pagi bangun nggak pakai dibangun, anaknya termotivasi karena ingin seperti ayahnya, bangun subuh sholat, dia dimotivasi sholat, nggak perlu diperintahkan sama orang tua atau diajarkan baca Quran setiap hari, anaknya mengikuti, ingin memiliki amalan yang bisa sama dengan orang tuanya atau lebih, atau murid ingin seperti gurunya melakukan amalan puasa, mungkin puasa Daud atau misalnya. Maka ketika dia memotivasi, memberikan contoh, ya dia mendapatkan pahala jariyah. Ya kemudian ya anaknya kemudian cerita sama ya anaknya lagi, dia bilang dulu kakek saya mengatakan ini dan itu, diikuti lagi, dapat jariyahnya. Beginilah misalkan muridnya sudah jadi guru, ngomong lagi ke muridnya, dulu guru saya begini, dia dapatkan pahala. Maka dari itu di dalam Islam setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, dan riya itu tempatnya di hati sama dengan niat. Nah, selama dia bisa memisahkan antara riya dengan yang niat untuk memotivasi, ya maka akan kembali kepada apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita nggak bisa juga menghukumi orang lain. Ya, ngelihat ada orang, oh dia tuh kayaknya riya itu, nggak bisa, jangan. Ya, jangan pernah menghukumi sesuatu yang ada di dalam hati seseorang. Tugas kita sebagai seorang muslim hanya berprasangka baik kepada saudara kita. Misalkan kita lihat teman kita, lihat nih teman-teman, saya mau sedekah ini. Ya, bisa, kita harus berprasangka baik. Oh, mungkin dia mau motivasi. Ya, atau misalkan dia ya kemudian bacaan Qurannya dibaguskan, atau ya tajwidnya benar-benar diperhatikan. Oh, mungkin dia ingin memberikan edukasi kepada kita, begini cara baca yang benar, nggak apa-apa. Ya, jangan kemudian kita yang sudah nggak mau beramal, kemudian apa? Berprasangka buruk kepada teman karena ngeliat, oh, kayaknya nih ibadahnya dibagus-bagusin. Jangan seperti itu. Ya, tetapi kita sebagai seorang muslim harus berprasangka baik kepada saudara kita. Ya, kita berprasangka baik, oh mungkin dia ingin memotivasi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Silakan. Ada lagi? Tafadhol. Silakan. Jadi ketika 10 malam terakhir itu kan ada yang awal sholat terawih, awal qiyamul lail. Setelah itu sampai selesai, setelah itu dia mengikuti lagi. Yang berikutnya, yang sholat jam tengah malam itu, yang jam 2, jam 3 itu kan. Nah, itu ada yang sebagian saya perhatiin ketika witir
witir itu imamnya witir, setelah selesai witir dia berdiri. Sebab awalnya dia udah witir, Pak. Di awal sholat pertama dia sudah witir. Ketika yang sholat qiyamul yang kedua ini kan biasanya kalau 10 orang terakhir ada yang qiyamul lail, dia ikut, dia berdiri lagi. Jadi dia tambah misalnya witirnya 3 jadi 4 atau 21 jadi 22. Itu gimana Ustaz hukumnya? Baik, barakallahu fikum. Datang hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Nabi SAW mengatakan la witran ya fil lail. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Berarti maknanya apa? Witir hanya dilakukan 1 kali. Yang disebutkan oleh para ulama bisa dilakukan di awal malam, bisa dilakukan di pertengahan malam, bisa juga dilakukan di akhir malam. Jadi orang terserah mau melakukan witir sebelum tidur, witir dulu 1 rakaat, 3 rakaat, kemudian tidur, malamnya bangun sholat malam, boleh. Atau dia bangun malam karena takut nanti ngantuk ketiduran, dia witir dulu, baru setelah itu dia sholat malam sampai ya subuh atau sampai mungkin dia ngantuk atau misalnya, atau diakhirkan. Ya, dia sholat dulu malam, kemudian nanti ketika dia sudah masuk ya fajar kadhib misalkan, sudah mendekati fajar, ya maka dia sholat witir misalkan. Nah ini nggak apa-apa. Tetapi yang tidak diperbolehkan melakukan witir 2 kali. Adapun ketika seseorang dia telah sholat witir di awal malam misalkan, dia ikut pada jamaah yang pertama, mungkin di 10 hari terakhir dia ingin memperpanjang sholat malamnya. Ya, dan memang sholat malam itu tidak ada batasan. Ya, tidak dibatasi 11, 13, 27, 23, 40, 50, enggak dibatasi. Tetapi yang dibatasi itu adalah witir. Witir hanya sekali. Itu pun witir enggak cuma 1 rakaat. Ya, ada 1, 3 yang penting ganjil. Mau 5 atau 7 sampai 9 bahkan 11 itu bisa juga kalau diniatkan sholat witir. Ini enggak cuma hanya 3 rakaat atau 1 rakaat. Ya, adapun sholat selain witir maka bebas. Tidak ada apa? Tidak ada batasan. Ya, mau dia 20, 22, 24 tidak ada masalah. Kemudian ketika dia bersama dengan imam jamaah yang kedua, dia ingin mendapatkan keutamaan juga sholat bersama dengan jamaah, mendapatkan pahala yang lebih banyak. Kemudian ketika imam mengakhirkan sholatnya dengan witir, dia meniatkan bukan witir. Ya, tetapi dia meniatkan ya yang lainnya. Ya, karena sholat malam itu kaifiahnya itu bisa 22, bisa 4. Nah, seperti itu. Ya, genap ya, dilakukan dengan 1 salam ya seperti itu. Jadi ketika dia imam witir mungkin 3 rakaat kemudian dia bangkit lagi. Karena memang di awalnya dia niatnya apa? Bukan sholat witir, maka boleh tidak boleh yang seperti ini. Ya, ini boleh, diperbolehkan imam dan makmum itu berbeda di dalam niat pada sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib gimana Ustaz? Boleh juga. Ya, misalkan seorang masbuk atau dia sedang safar datang ke masjid. Ya, ketika sholat maghrib, tapi dia belum apa? Sholat asar. Sedangkan dia mengikuti pendapat kalau sholat itu harus tartib. Dia belum sholat asar karena berada di dalam safar. Sampai di masjid, imamnya lagi sholat maghrib. Ya, 3 rakaat. Ya, dia meyakini pendapat yang sholat itu harus tartib. Berarti dia harus asar dulu baru sholat maghrib. Nah, nggak mungkin dia sholat sendirian. Nggak boleh seseorang ketika ada jamaah kemudian dia sholat sendiri. Dia ikut bersama jamaah tapi dia niatnya adalah sholat apa? Sholat asar. Ketika imam ya sedang apa? Sholat rakaat ketiga, ya tahiyat akhir, ya maka kemudian pas setelah itu dia bangkit untuk menyempurnakan sholat asarnya yang 4 rakaat. Maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Ya, itu nunggu imam yang selesai salam baru dia bangkit. Ya, kenapa? Karena ketika dia bersama dengan imam, dia harus apa? Dia harus menunggu imam. Jangan imamnya baru tahiyat dia sudah langsung bangkit, enggak. Tetapi dia nunggu imamnya selesai dia bangkit. Ya, untuk melakukan 1 rakaat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena nggak boleh seseorang mendahului imam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Ya, ketika ada seorang dia telah sholat wajib, kemudian ya dia mundur di belakang sholat sunnah, ya kemudian ada orang masbuk mungkin telah. Ya, misalkan
Jadi ketika seseorang dia sholat wajib, sudah selesai, mundur dia ke belakang. Ternyata ada orang yang belum apa? Belum sholat, ya, pengen sholat, ya. Kemudian menyuruh dia untuk menjadi imam, boleh nggak? Boleh. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi ketika sholat Isya, sholat bersama dengan Nabi berjamaah. Kemudian apa? Setelah itu dia kembali ke kaumnya untuk mengimami kaumnya. Ini diperbolehkan, ya. Tetapi kemudian kalau ditanya mana yang lebih baik, orang yang belum sholat atau orang yang sholat sunnah, ya maka tentunya yang belum sholat mengimami orang yang sholat wajib. Tetapi hal tersebut tidak mengapa, orang sholat sunnah, niatnya sunnah, mengimami orang-orang yang sholat wajib. Dan ini diperbolehkan kalau dia sudah sholat wajib. Jadi maksudnya bagaimana? Iya. Ya, kalau misalkan memang itu adalah keadaan yang doruriyah, ya maka tidak mengapa. Dalam keadaan doruriyah gini, makmumnya mungkin nggak fasih di dalam membaca Al-Quran, ya sehingga akhirnya apa? Dia butuh orang itu untuk menjadi imam. Tetapi kalau misalkan ya mereka bisa untuk ya membuat satu jamaah, ya maka hendaknya apa? Ya cari orang yang memang sholat wajib, karena ya imam tersebut dia sholat sunnah rawatib. Tetapi kalau imamnya ditunjuk untuk menjadi imam lagi, ya atau orang tersebut ditunjuk untuk menjadi imam lagi, ya maka dia harus apa? Ya sholatnya sama dengan apa? Orang yang diikuti, tetapi niatnya melakukan sholat sunnah. Tetapi boleh nggak seorang ketika dia sholat sunnah, kemudian ada orang ingin bermakmum dengannya dengan sholat wajib, maka boleh. Jadi dia 2 rakaat, dia salam, maka yang makmumnya yang sholatnya mungkin 4 rakaat, zuhur atau asar, ya maka mereka bangkit lagi 2 rakaat, maka ini diperbolehkan. Ini biasanya yang terjadi kalau di masjid-masjid yang biasanya masjid apa? Tempat singgah. Kadang orang nggak tahu, dipikirnya ini lagi sholat, ya sholat apa? Sholat zuhur atau asar. Ternyata dia sholat sunnah, maka nggak mengapa. Ya, jadi jangan sampai, aduh ternyata dia sholat sunnah, jangan kemudian batalin sholat, enggak. Tetapi diperbolehkan berbeda nih niat meskipun rakaatnya juga berbeda. Tapi kalau dari awal maka hendaknya apa? Kalau memang mau mengimami, maka hendaknya apa? Mengikuti sama. Ini saya, ya udah, ini sholat apa asal? Ya udah, saya sholat ya sunnah rawatibnya 4 rakaat kalau gitu sekarang misalkan. Nah itu nggak apa-apa. Ya tapi kalau misalkan ya ditanya enggak saya mau tetap 2, ya maka ya hendaknya yang belum sholat maju untuk menjadi imam, untuk mengimami orang tersebut. Wallahu a'lam bi. Insyaallah mafhum ya. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi atau kita cukupkan? Baik, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi yang saat asar safar saja, terus ikut maghrib, berarti dia sudah terlewat saja. Iya. Dia niatnya qadha saja, kalau terlewat saja. Qadha sholat asar ya, karena dia sholat di maghrib ya. Baik, barakallahu fikum. Sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan ya, yang namanya di dalam safar itu ada namanya jamak, menjamak, ada yang namanya mengqasar. Ya. Menjamak dan mengqasar. Menjamak itu menggabungkan 2 waktu sholat di dalam 1 waktu, baik di awal ataupun di akhir. Mengqasar itu berarti meringkas karena sebab safar. Ketika seorang dia belum sholat asar, kemudian sholat di waktu maghrib, apakah ini sebutannya menjamak? Bukan menjamak. Ya, berarti dia mengqadha. Ya, ini karena dia belum sholat dia lakukan itu, tapi bukan menjamak. Ya, ini harus dibedakan karena nanti niatnya saya mau jamak waktu asar sama maghrib. Karena asar nggak bisa dijamak di waktu maghrib. Yang bisa dijamak itu zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, begitu juga apa? Maghrib dengan isya, isya dengan maghrib. Ya, nggak bisa mengqadha atau menjamak 2 waktu asar dengan maghrib. Tetapi ini disebutnya sebagai apa? Qadha. Dia menggantikan waktu yang telah terlewat karena sebab udzur syar'i, yaitu safar, ya, atau mungkin ada masyaqqah, kesulitan, sehingga dia nggak mampu untuk melakukannya di awal waktu ataupun pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.